Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal tersebut disebabkan adanya perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan yang menuntut efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengurangi, bahkan jika perlu menghilangkan dominasi sistem pencapaian pelajaran yang bersifat verbalistik dengan cara menggunakan media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau wasail atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Ely pada tahun 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Tujuan media pembelajaran. Pemanfaatan media dalam sebuah proses pembelajaran di sekolah dasar, baik untuk keperluan belajar individual maupun kelompok, secara umum mempunyai beberapa tujuan. Kemp dan Dayton pada tahun 1985 mengemukakan 3 tujuan dalam pemanfaatan media. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Sebagaimana yang sudah diuraikan pada pokok bahasan 1, media memiliki kedudukan yang penting dalam sebuah proses komunikasi, yakni menjembatani proses transfer pesan dan mengirim pesan kepada penerima. Untuk itu, dalam konteks pembelajaran, penggunaan media pembelajaran bertujuan untuk menyampaikan informasi berupa materi pembelajaran. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, maka penyampaian informasi melalui media menjadi semakin berkembang. Tidak hanya melalui media-media cetak, namun sudah berkembang pesat melalui media visual dan multimedia. Dengan demikian, proses penyampaian informasi melalui media pembelajaran dapat berjalan melalui berbagai piranti yang tentu akan menghadir informasi, dalam hal ini materi pembelajaran, secara variatif. Variatif atau beragamnya penggunaan media akan mampu memediasi peserta didik yang memiliki kemampuan indera yang tidak sama, bahkan pendengaran maupun penglihatannya. Demikian juga kemampuan berbicaranya dengan variasi penggunaan media. Kelemahan indera yang dimiliki tiap peserta didik dalam menerima dan mengolah informasi dapat dikurangi dan dapat memberikan stimulus terhadap berbagai indera peserta didik. Yang kedua yaitu memotivasi. Dalam kegiatan belajar, motivasi peserta didik adalah salah satu tolak ukur menentukan keberhasilan dalam pembelajaran. Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Tidak adanya aktivitas belajar tentu akan berdampak terhadap tujuan pembelajaran. Apabila tujuan pembelajaran tidak tercapai, mencerminkan kegagalan yang dilakukan pendidik. Untuk itu, pendidik perlu menciptakan strategi yang tepat dalam memotivasi belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu menciptakan aktivitas belajar. Target atau tujuan dari suatu kegiatan pembelajaran adalah dampak atau hasil yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Pembelajaran menjadi salah satu strategi untuk menghadirkan yang menarik dan menyenangkan, bahkan beragam. Jika media pembelajaran dirancang interaktif, maka siswa tidak hanya memanfaatkan media tersebut sebagai sumber informasi dalam belajar, namun siswa mampu melakukan berbagai aktivitas ketika menggunakan media pembelajaran tersebut. Misalkan poster susunan anatomi tubuh manusia yang berubah gambar diam apabila diubah menjadi media pembelajaran yang mampu dibongkar pasang, maka siswa mampu secara interaktif melakukan berbagai aktivitas seperti membongkar, menyusun kembali, bahkan game. Kehadiran aktivitas yang beragam namun tetap memberi makna melalui penggunaan media pembelajaran diharapkan akan menyenangkan bagi siswa sekolah dasar saat belajar. Pemanfaatan media pembelajaran juga
juga membantu siswa untuk menggabungkan pengalaman belajar yang baru dengan pengalaman belajar yang telah dimiliki sebelumnya. Media memiliki kemampuan dalam mengkomunikasikan pengalaman belajar yang bersifat konkret. Media audiovisual seperti film, video, dan program multimedia mampu memberi kemungkinan bagi siswa untuk dapat menggabungkan pengalaman baru dengan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran. Kedudukan media pembelajaran sebagai perantara proses komunikasi pembelajaran antara guru dengan siswa memiliki berbagai fungsi. Yang pertama yaitu pemusat fokus perhatian siswa. Media pembelajaran yang dirancang dan direncanakan dengan baik dapat berfungsi sebagai pemusat perhatian siswa, terutama bagi siswa sekolah dasar. Apabila jika media pembelajaran itu bersifat menarik, interaktif, dan menghadirkan hal baru. Yang kedua yaitu pengunggah emosi dan motivasi siswa. Reaksi siswa jika dihadirkan sesuatu yang biasa akan datar-datar saja. Lain halnya jika guru menghadirkan materi pembelajaran dalam bentuk dan kemasan yang berbeda dengan buku. Misal gambar yang lebih menarik dari sisi warna dan dimensi. Apalagi jika dihadirkan dalam bentuk video dan suara yang sesuai, maka emosi dan motivasi siswa terhadap suatu hal, dalam hal ini materi pembelajaran, dapat dengan mudah digunggah. Dengan demikian, siswa akan terdorong lebih memaknai materi yang dipelajari. Guru yang menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di kelas juga dapat membuat suasana kelas lebih hidup. Salah satu penyebabnya adalah karena media pembelajaran mempunyai fungsi penting yaitu sebagai pembangkit motivasi belajar. Siswa akan termotivasi untuk belajar bila guru mengajar di kelas mereka dengan menggunakan beragam media pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga yaitu pengorganisasi materi pembelajaran. Media pembelajaran visual yang dirancang dengan baik dan mampu menyajikan tabel, grafik, bagan-bagan, dan diagram dapat membantu siswa mengorganisasikan materi pembelajaran dengan lebih mudah. Dengan pengorganisasi materi yang disajikan dalam bentuk yang menarik, maka siswa akan lebih mudah memahami materi dan meningkatkan daya ingat siswa. Yang keempat yaitu penyama persepsi. Banyak konsep-konsep abstrak yang harus dipelajari oleh siswa ketika di kelas, apalagi bagi siswa sekolah dasar yang banyak mempelajari hal baru. Cara termudah untuk menyajikan sesuatu yang abstrak adalah dengan membantu mereka mengkonkretkan melalui media pembelajaran. Dengan hal yang konkret, maka persepsi siswa menjadi sama. Lain halnya bila disampaikan secara abstrak dengan lisan. Siswa akan memiliki persepsi yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu pengaktif respon siswa. Nah, proses pembelajaran yang menonton mendorong siswa tidak termotivasi dalam mengikuti pembelajaran sehingga cenderung menjadi peserta belajar yang pasif. Pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran yang bervariasi dan sesuai tujuan pembelajaran dapat mengatasi hal ini, seperti siswa akan memberikan respon positif selama proses belajar mengajar berlangsung. Berbagai aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan media pembelajaran mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam memahami makna pembelajaran, bahkan dengan perencanaan dan penerapan yang baik. Media pembelajaran mampu mendorong siswa untuk mencari tahu sendiri materi pembelajaran sebelum kemudian dikonfirmasi atau diberi tahu oleh guru. Manfaat media pembelajaran. Sujana dan Rifai pada tahun 2002 mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa. Yang pertama yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa, dapat memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apabila guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Yang keempat yaitu siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan mendemonstrasikan, dan memamerkan.
Pengenalan media pembelajaran. Yang pertama yaitu media pembelajaran visual. Nah, media visual yaitu media yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Pesan yang terkandung dalam media pembelajaran visual dapat berupa pesan verbal dan nonverbal. Pesan verbal dapat berupa kata-kata dalam bentuk tulisan atau teks, sementara pesan nonverbal dapat berupa pesan yang dituangkan dalam simbol-simbol. Adapun jenis-jenis media yang termasuk media visual, yang pertama yaitu media grafis. Jenis-jenis media grafis yang pertama yaitu sketsa, grafik, bagan, poster, dan karton karikatur, peta datar, serta transparasi OHP. Yang kedua yaitu media pembelajaran audiovisual. Audiovisual merupakan media pembelajaran yang menghadirkan unsur audio dan visual. Pembelajaran yang menghadirkan unsur audio secara bersamaan sehingga siswa mendapatkan pesan atau informasi dari visualisasi, baik berupa kata-kata atau gambar yang dilengkapi dengan suara. Media audiovisual dibagi menjadi dua, yakni audiovisual diam dan audiovisual gerak. Audiovisual diam yaitu media yang menyampaikan suara dan gambar diam. Contohnya foto bingkai yang dikombinasikan dengan suara atau foto di slide PowerPoint yang diberikan efek suara. Media audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar bergerak seperti film. Media pembelajaran multimedia. Multimedia merupakan suatu sistem komunikasi interaktif berbasis komputer yang mampu menciptakan, menyimpan dan menyajikan dan mengakses kembali informasi berupa teks, grafik, suara, dan video animasi. Contoh dan pemilihan media pembelajaran. Nah, ada 3 yang saya paparkan contoh media pembelajaran. Yang pertama yaitu poster bergambar, yang kedua video animasi, dan yang ketiga yaitu tablet atau komputer yang dilengkapi dengan aplikasi edukasi. Jenis klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu menurut klasifikasi Rudy Bress, mengidentifikasi jenis-jenis media berdasarkan 3 unsur pokok yaitu suara, visual, dan gerak. Berdasarkan 3 unsur tersebut, Bress mengklasifikasikan media ke dalam 8 kelompok. Yang pertama yaitu media audio, media cetak, media visual diam, media visual gerak, media audio semi gerak, media semi gerak, media audio visual diam, serta media audio visual gerak. Klasifikasi menurut Anderson pada tahun 1976 mengelompokkan media menjadi 10 golongan sebagai berikut. Yang pertama yaitu audio cetak, proyeksi visual diam, proyeksi audio visual diam, visual gerak, audio visual gerak, objek fisik, manusia dan lingkungan, serta komputer. Klasifikasi media menurut Kemp dan Dayton pada tahun 1985 mengelompokkan media ke dalam 8 jenis. Yang pertama yaitu media cetakan, media pajang, OHP dan transparansi, rekaman audio tape, seri slide, penyajian multi-image, dan rekaman video film komputer. Klasifikasi media menurut Sharam pada tahun 1985 menggolongkan media atas dasar kompleksnya suatu media. Atas dasar itu, Sharam membagi media menjadi 2 golongan yaitu media besar, media yang mahal dan kompleks, dan media kecil, media sederhana dan murah. Termasuk media besar misalnya film, televisi. Sedangkan yang termasuk media kecil misalnya slide, audio, transparansi, dan teks. Selain itu juga membedakan media atas dasar jangkauannya yaitu media massal, liputannya luas dan serentak, media kelompok, liputannya seluas ruangan tertentu, dan media individual untuk programan. Termasuk media massal adalah radio dan televisi. Termasuk media kelompok adalah kaset, audio, video, OHP, dan slide. Sedangkan yang termasuk media individual adalah buku, teks, telepon, dan program komputer. Klasifikasi media pada tahun 1992
mengklasifikasikan media ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, media berbasis manusia, terdiri dari guru, instruktur, tutor, main peran, dan kegiatan kelompok. Yang kedua yaitu media berbasis cetak, buku penuntun, buku latihan atau alat bantu kerja dan lembaran lepas. Yang ketiga yaitu media berbasis visual, buku, alat bantu kerja, bagan grafik, peta gambar, transparansi, dan slide. Yang keempat, media berbasis audio visual, video, film, program slide tape, dan televisi. Yang kelima yaitu media berbasis komputer atau pengajaran dengan bantuan komputer interaktif. Klasifikasi media pada tahun 1996 membuat klasifikasi media yang lebih sederhana sebagai berikut. Yang pertama, media yang tidak diproyeksikan. Yang kedua, media yang diproyeksikan. Ketiga, media audio, media video, media berbasis komputer, dan multimedia. Klasifikasi media pada tahun 1990 melakukan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi. Mereka membagi dalam 2 kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. Pilihan media tradisional yaitu visual diam yang diproyeksikan, visual yang tidak diproyeksikan, audio, penyampaian multimedia, visual dinamis yang diproyeksikan, cetak, permainan, realita. Sedangkan pilihan media teknologi mutakhir yaitu media berbasis telekomunikasi, media berbasis mikroprosesor, dan interaktif. Klasifikasi media pada tahun 2005 mengklasifikasi media pembelajaran berdasarkan 5 kategori, yaitu klasifikasi media berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya, jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh, persepsi indera yang diperoleh, penggunaannya, dan hierarki pemanfaatannya. Pertama yaitu klasifikasi berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya. Media pembelajaran 2 dimensi, media pembelajaran 3 dimensi, media pandangan diam, media pandangan gerak. Klasifikasi berdasarkan jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh, yaitu pengalaman langsung, pengalaman tiruan, dan pengalaman dari kata-kata. Klasifikasi berdasarkan persepsi indera yang diperoleh. Dalam penggolongan ini, media dibedakan dalam 3 kelas, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Penggolongan media pembelajaran dipaparkan sebagai berikut. Pertama yaitu media audio, media visual, media audiovisual, media audio motion visual, media audio still visual, media audio semi motion, media still, dan media audio, serta media cetak. Klasifikasi berdasarkan penggunaannya. Media pembelajaran yang penggunaannya secara individual, misalnya laboratorium bahasa, IPA, IPS, dan laboratorium pusat sumber belajar. Media pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok, dan media pembelajaran yang penggunaannya secara massal. Media visual. Media visual adalah satu jenis media yang lebih mengutamakan alat indera penglihatan, sehingga biasanya media ini berbentuk gambar, video, dan sebagainya. Pada umumnya, media visual yang sering digunakan oleh orang banyak adalah proyektor dan informasi yang disampaikan kepada penerima informasi dengan bentuk visual juga. Adapun media visual yang memiliki 2 jenis, yaitu media visual gerak dan media visual diam. Bahkan kedua jenis media visual tersebut bisa digabung menjadi satu kesatuan. Dengan adanya media visual, maka akan banyak sekali orang yang tertarik untuk menerima informasi yang diberikan. Selain itu, materi yang diberikan pada media visual akan mudah dipahami karena memiliki contoh gambar yang berupa fakta.